Bab 5. Karena merasa terlalu terkungkung bersama ayahku, aku memutuskan melakukan perjalanan pendek sendiri. Dan suatu hari sepulang sekolah, aku pergi sendiri ke perpustakaan universitas. Bahasa Belandaku lumayan. Aku telah belajar bahasa Perancis serta Jerman selama beberapa tahun. Universitas punya cukup banyak koleksi terbitan berbahasa Inggris. Petugas perpustakaannya sangat ramah dan sopan. Aku hanya memerlukan beberapa percakapan malu-malu untuk menemukan materi yang kucari. Teks pamflet-pamflet Nuremberg tentang Dracula yang pernah disebut-sebut ayahku. Perpustakaan itu tidak punya satupun pamflet aslinya. Pamflet-pamflet itu sangat langka. Begitu petugas perpustakaan di bagian koleksi abad pertengahan yang sudah berumur itu menerangkan padaku. Tapi ia menemukan teks yang kucari dalam istisar dokumen-dokumen abad pertengahan Jerman yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Itukah yang kau cari, nak? Ia bertanya sambil tersenyum. Ia memiliki wajah putih bersih yang seperti kadang-kadang kulihat pada orang Belanda. Mata biru, rambut yang tampak seolah tumbuh memucat bukan memutih, seiring bertambahnya usia. Orang tua ayahku di Boston telah meninggal ketika aku masih kecil sekali, dan kupikir aku akan suka kalau punya kakek seperti itu. Aku Johann Binnert, katanya menambahkan. Panggil saja aku kalau kau perlu bantuan. Kukatakan memang tepat itulah yang kuperlukan. Danke. Dan ia menepuk pundakku sebelum pergi meninggalkanku. Aku membaca kembali bagian pertama catatanku di ruang yang sepi tersebut. Pada tahun Masehi 1456, Dracula melakukan hal yang kejam dan aneh. Ketika diangkat menjadi Lord di Wallachia, ia memerintahkan membakar semua pemuda yang datang ke negerinya untuk belajar bahasanya. Jumlah seluruhnya 400 orang. Ia juga memerintahkan seluruh anggota satu keluarga besar untuk disula, dan banyak rakyatnya dipendam telanjang bulat sampai pusar kemudian ditembak. Ada juga yang dipanggang lantas dikulitinya. Ada catatan kaki di bawah halaman pertama itu. Huruf-hurufnya kecil sekali, sehingga hampir terlewatkan olehku. Setelah kuperhatikan baik-baik, catatan itu ternyata penjelasan tentang kata impal, menyula. Plat tipis menurut catatan itu, mempelajari metode siksaan itu dari kaum Ottoman, impalement, atau penyuluhan, yang dipraktekannya melibatkan penghujaman tubuh dengan pancang kayu berujung runcing. Biasanya dari anus atau kemaluan ke arah atas, sehingga ujung kayu pancang itu kadang-kadang tembus di mulut, kadang-kadang di kepala. Selama 1 menit kucoba tidak membayangkan kata-kata itu, lalu selama beberapa menit kucoba melupakannya dengan menutup buku. Tapi yang paling menghantuiku hari itu, ketika aku menutup buku catatan dan memakai mantel untuk pulang ke rumah, bukanlah bayangan seram tentang Dracula atau penjelasan tentang penyulaan, melainkan bahwa pikiran bahwa hal-hal itu betul-betul pernah terjadi. Kalau mendengar dengan cermat, pikirku, aku bisa mendengar jeritan-jeritan para pemuda dan keluarga besar yang tewas bersama itu. Meskipun sangat memperhatikan pendidikan sejarahku, ayahku mengabaikan satu hal. Ia tidak pernah mengatakan padaku bahwa momen-momen mengerikan dalam sejarah adalah nyata. Aku sekarang mengerti, berpuluh tahun kemudian, bahwa dia tidak akan pernah bisa mengatakannya padaku. Hanya sejarah sendiri yang bisa meyakinkanmu mengenai kenyataan-kenyataan tersebut. Dan begitu kau melihat kenyataan, betul-betul melihatnya, kau tak bisa lagi berpaling. Ketika sampai di rumah malam itu, aku merasakan semacam kekuatan yang membuatku berani dan mencari ayahku. Ia sedang membaca di ruang perpustakaan sementara Mrs. Clay menyiapkan makan malam di dapur. Aku pergi ke perpustakaan, menutup pintu setelah masuk, dan berdiri di depan kursi ayahku. Ia membaca salah satu favoritnya, karya Henry James, pertanda sedang stres. Aku berdiri di depannya tanpa bicara sampai ia mengangkat wajah. "Halo," katanya, memasang pembatas buku sambil tersenyum. "Pekerjaan rumah Aljabar?" Tatapan matanya sudah cemas. "Aku ingin kau menyelesaikan cerita itu," kataku. Ia terdiam, mengetuk-ngetukkan jari ke lengan kursi. "Kenapa kau tidak mau menceritakan keseluruhannya?" Ini pertama kalinya aku merasa diriku merupakan ancaman terhadapnya. Ia menatap buku yang baru saja ditutupnya. Aku tahu aku bersikap jahat padanya dengan cara yang aku sendiri tidak mengerti. Tapi aku sudah mulai,
jadi harus kuteruskan sampai selesai. Kau tidak ingin aku tahu lebih banyak? Akhirnya ia memandangku. Wajahnya memancarkan kesedihan yang tak ku mengerti, berkerut-kerut dalam di bawah cahaya lampu baca. Ya, aku tidak ingin. Aku tahu lebih banyak daripada yang kau kira, kataku. Walaupun aku merasa itu serangan yang kekanak-kanakan, aku takkan mau mengatakan padanya apa yang ku ketahui meskipun dia bertanya. Ia melipat tangan di dada. Aku tahu, katanya. Dan karena kau tahu sesuatu, aku terpaksa menceritakan seluruhnya. Aku menatapnya terkejut. Jadi ceritakanlah, kataku galak. Ia menunduk lagi. Akan kuceritakan padamu, dan akan kuceritakan sesegera mungkin, tapi tidak sekaligus semuanya. Mendadak kata-katanya menghambur. Aku tidak sanggup menceritakannya sekaligus. Kau harus bersabar terhadapku. Tapi pandangan matanya memohon, bukan menuduh. Ku dekati dia, ku peluk kepalanya yang tertunduk lagi. Bulan Maret adalah bulan yang dingin dan berangin kencang di Tuscany. Tapi ayahku berpendapat perjalanan pendek ke daerah pedesaan di sana wajib hukumnya. Selama 4 hari melakukan pembicaraan. Selama ini aku mengenal pekerjaannya sebagai melakukan pembicaraan di Milan. Kali ini aku tidak perlu minta ia mengajakku. Florence sangat indah, terutama di luar musim libur, katanya. Suatu pagi waktu kami berkendara di selatan dari Milan. Aku ingin suatu hari nanti kau melihatnya. Sebelumnya, kau perlu mempelajari lebih banyak lagi tentang sejarahnya dan lukisan-lukisannya, agar benar-benar bisa meresapinya. Tapi daerah pedesaan Tuscany adalah tempat yang harus kau lihat. Pemandangannya akan mengistirahatkan matamu sekaligus membukanya lebar-lebar. Lihat saja nanti. Aku mengangguk, duduk bersandar di kursi penumpang mobil Fiat sewaan kami. Kecintaan ayahku pada kebebasan menular padaku, dan aku suka caranya melonggarkan keran serta melepas dasi setiap kali kami memulai perjalanan ke tempat baru. Ia mengemudikan Fiat dengan kecepatan sedang di jalan raya. Lagi pula aku sudah berjanji pada Massimo dan Giulia bertahun-tahun yang lalu bahwa suatu hari kita akan berkunjung. Mereka tak akan memaafkanku kalau tahu kita sudah sedekat ini tapi tidak mengunjungi mereka. Ia bersandar ke belakang dan mengulurkan kaki. Mereka agak aneh, eksentrik, itulah istilahnya, tapi baik hati. Kau mau? Sudah kubilang aku setuju, kuingatkan dia. Aku lebih suka sendirian saja dengan ayahku daripada pergi mengunjungi orang yang belum kukenal. Memang begitulah pembawaanku, canggung dan tidak nyaman ketika bertemu orang yang belum kukenal. Tapi ayahku tampak begitu ingin bertemu teman-teman lamanya. Getaran Fiat seakan mengayunku sehingga jatuh tertidur. Aku memang masih lelah setelah perjalanan dengan kereta api. Aku mendapat head pertamaku tadi pagi. Beberapa tetes darah yang sangat terlambat sehingga membuat dokterku khawatir dan penyebab Miss Clay mengisi koperku dengan banyak sekali pembalut. Pertama kali aku melihatnya, perubahan itu menyebabkan air mata terkejut menitik di mataku. Seakan ada yang melukaiku. Noda di celana dalam katunku seakan sidik jari pembunuhan. Aku tidak memberitahu ayahku tentang hal ini. Lembah-lembah sungai dan bukit-bukit yang bertabur desa-desa di kejauhan berubah menjadi gambaran kabur di jendela mobil. Aku masih mengantuk saat makan siang di kota yang terdiri atas beberapa kafe dan bar gelap, dengan kucing-kucing jalanan hilir mudik di depan pintu. Tapi ketika kami menanjak seiring datangnya senja menuju salah satu dari 20 kota perbukitan yang menjulang di sekeliling kami, bagaikan lukisan dinding, mataku terbuka lebar. Dari celah-celah awan di langit senja yang berangin, mengintai matahari yang tenggelam di kaki langit. Menuju Laut Tengah, kata ayahku, menuju Gibraltar, dan tempat-tempat lain yang mungkin akan kami kunjungi suatu hari nanti. Di atas kami tampak kota yang dibangun di atas tonggak-tonggak batu. Jalan-jalannya hampir vertikal, dan gang-gangnya berteras tangga batu sempit. Ayahku menyetir mobilnya berbelok-belok. Dan suatu kali melintasi gerbang trattoria yang mengalir cahaya di jalan berbatu yang lembab. Lalu ia mengemudikan mobilnya dengan hati-hati di balik bukit. Di sini kalau tidak salah, ia belok di antara pohon-pohon cypress dan berdiri tegak bagaikan barisan penjaga menuju jalan kecil. Villa Montefolinoco di Monteperduto.
Monte Perduto itu nama kotanya. Ingat. Aku ingat, kami mempelajari peta waktu sarapan tadi. Jari-jari ayahku menelusuri peta itu melewati cangkir kopinya. Siena di sini, itu patokanmu, itu di Tuscany. Lalu kita menyeberang ke Umbria. Ini Monte Pulciano, tempat kuno yang terkenal. Dan di bukit berikutnya kota tujuan kita, Monte Perduto. Nama-nama itu berkelebatan di kepalaku. Tapi Monte berarti gunung, dan kami berada di antara gunung-gunung untuk rumah boneka besar. Lukisan gunung-gunung kecil bagaikan anak-anak pegunungan Alpen, yang telah kulewati 2 kali sekarang. Dalam cuaca yang mulai gelap, villa itu tampak kecil, rumah pertanian yang rendah berdinding batu, dengan pohon-pohon cypress dan zaitun berkelompok di sekitar atapnya yang berwarna merah, dan sepasang tanggul batu miring untuk menandai jalan masuk. Cahaya berpendar di jendela-jendela lantai 1, dan mendadak aku merasa lapar, lelah, penuh perasaan mudah tersinggung khas anak muda yang harus kusembunyikan di depan para tuan rumahku. Ayah menurunkan bagasi kami dan aku mengikutinya berjalan menuju pintu rumah. Sampai loncengnya pun masih ada, katanya puas, lalu menarik tali pendek dan mengusap rambut. Orang yang menjawab suara bel itu menghambur keluar bagaikan tornado, memeluk ayahku, menepuk kuat punggungnya, menciumnya dengan suara keras di kedua pipi, membungkuk agak terlalu rendah untuk menyalami tanganku. Tangannya besar sekali dan hangat, diletakkannya di bahuku untuk mengajakku masuk bersamanya. Di ruang depan yang berlangit-langit rendah dan penuh perabotan antik, ia melenguk bagaikan ternak. Giulia, Giulia, cepat, tamu agung sudah datang, cepat ke sini. Bahasa Inggrisnya galak, tegas, kuat, dan keras. Wanita jangkung yang datang sambil tersenyum itu langsung menyenangkan hatiku. Rambutnya mulai kelabu, tapi bersinar keperakan, dijepit ke belakang dari wajahnya yang panjang. Dia tersenyum lebih dulu padaku, dan dia membungkuk untuk menyambutku. Tangannya hangat seperti tangan suaminya, dan dia mencium kedua pipi ayahku, menggeleng-geleng sambil mengucapkan serangkaian kalimat dalam bahasa Italia. Dan kau, katanya padaku dalam bahasa Inggris, harus punya kamar sendiri, kamar yang bagus, oke? Oke, aku mengiyakan, senang mendengarnya dan berharap kamarku akan aman di sebelah kamar ayahku, serta memiliki pemandangan ke lembah-lembah yang kami daki dengan susah payah tadi. Setelah makan malam, semua orang dewasa bersandar dan berdesah kekenyangan. Giulia, kata ayahku, setiap tahun kau semakin ahli memasak. Kau salah satu koki terhebat di seluruh Italia. Omong kosong, Paolo. Bahasa Inggrisnya beraksen Oxford dan Cambridge. Kau selalu bicara ngawur. Mungkin karena Chianti. Coba kulihat botolnya. Biar ku isi lagi gelasmu. Massimo menengahi. Dan kau belajar apa, anak cantik? Kami belajar semua mata pelajaran di sekolah, kataku kaku. Dia suka sejarah rasanya. Ayahku memberitahu mereka. Dia juga suka melancong. Sejarah? Massimo mengisi gelas Giulia lagi, lalu gelasnya sendiri, dengan anggur berwarna merah tua atau merah darah. Seperti kau dan aku, Paolo, kami beri ayahmu nama itu, ia menjelaskan padaku. Karena aku tidak tahan dengan nama-nama Anglo kalian yang membosankan. Maaf, aku betul-betul tidak tahan. Paolo, sahabatku, kau tahu? Aku hampir mati berdiri waktu mendengar kau meninggalkan kehidupan akademis untuk parlivol ke segenap penjuru dunia. Jadi dia lebih suka bicara daripada membaca, kataku pada diri sendiri. Akademisi besar yang dibajak dunia, itulah ayahmu. Ia memberiku setengah gelas anggur tanpa bertanya lebih dulu pada ayahku, dan menambahkan air ke anggur itu dari tempat air di atas meja. Aku senang padanya sekarang. Sekarang kau yang beromong kosong, kata ayahku puas. Aku senang melakukan perjalanan, itulah yang kusuka. Massimo menggeleng. Dan kau, Senior Profesor, kau pernah bilang akan menjadi yang terbesar di antara mereka semua. Bukan berarti yayasanmu tidak sukses besar, aku tahu. Kita perlu perdamaian dan pencerahan diplomatik, bukan lebih banyak riset mengenai pertanyaan-pertanyaan kecil yang tak seorang pun peduli. Balas ayahku sambil tersenyum. Giulia menyalakan lentera dan mematikan lampu listrik. Dia membawa lentera itu ke meja dan mulai memotong-potong torta yang dari tadi sudah kulirik-lirik.
Permukaannya mengilap bagaikan batu permata di bawah pisaunya. Dalam sejarah, tidak ada pertanyaan-pertanyaan kecil. Massimo mengedipkan mata padaku. Lagi pula, bahkan Rossi yang hebat itu bilang kau muridnya yang paling andal. Padahal kami semua hampir-hampir tidak bisa menyenangkan orang itu. Rossi? Kata itu keluar dari mulutku sebelum aku bisa mencegahnya. Ayah menatapku resah dari atas kuenya. Jadi kau tahu legenda kesuksesan akademis ayahmu, nona muda? Massimo mengisi mulutnya penuh-penuh dengan coklat. Ayah melirikku lagi. Aku bercerita sedikit padanya tentang masa-masa itu. Katanya, aku menangkap nada memperingatkan dalam suaranya. Tapi sesaat kemudian, kupikir peringatan itu mungkin ditujukan pada Massimo, bukan padaku. Karena komentar Massimo berikutnya membuat tubuhku menggigil sebelum ayahku cepat-cepat mengalihkan pembicaraan ke masalah-masalah politik. Rossi yang malang, kata Massimo. Tragis, aneh rasanya kalau seseorang yang kau kenal bisa lenyap begitu saja. Esok paginya kami duduk di bawah sinar matahari di Piazza Puncak Kota. Jaket dikancing rapat-rapat dan brosur di tangan. Mengamati dua anak laki-laki yang seharusnya, seperti aku, berada di sekolah. Mereka menjerit-jerit dan menendang-nendang bola di depan gereja, dan aku menanti dengan sabar. Aku sudah menunggu sepanjang pagi, sepanjang tur kapel-kapel kecil gelap dengan elemen Brunelleschi. Menurut pemandu wisata yang tidak jelas dan membosankan, dan ke Palazzo Pubblico dengan ruang pestanya yang selama berabad-abad berfungsi sebagai lumbung kota. Ayahku menghela nafas dan memberiku salah satu dari 2 orang nina dalam botol cantik. Kau akan bertanya padaku, katanya agak muram. Tidak, aku hanya ingin tahu tentang Profesor Rossi. Ku masukkan sedotan ke botol. Sudah kuduga, Massimo sembrono sekali menyebut-nyebut itu. Aku takut mendengar jawabannya, tapi aku harus bertanya. Apakah Profesor Rossi mati? Itukah yang dimaksud Massimo waktu bilang lenyap? Ayahku memandang melintasi lapangan yang cerah disinari matahari, ke kafe-kafe dan toko-toko daging di seberang. Ya, tidak, ya sangat menyedihkan. Kau betul-betul ingin mendengarnya? Aku mengangguk. Ayahku memandang berkeliling cepat-cepat. Kami duduk di bangku batu yang menjulur dari salah satu palazzi tua yang indah. Tidak ada orang lain kecuali kedua anak laki-laki yang main bola di lapangan. Baiklah, katanya akhirnya.